Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Halo, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate bisa tidak, itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya untuk teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Untuk di tema video kali ini adalah tema yang paling spesial banget tentunya buat kalian yang mungkin masih merasa sendiri atau mungkin yang udah memiliki pasangan, bahkan kalian yang masih mungkin bingung mencari arah gitu ya, yang ingin tahu gitu. Untuk di tema video kali ini yaitu jodoh yang akan kamu nikahi kelak. Jadi seperti apa ciri-cirinya, detailnya dia seperti apa, sifatnya seperti apa. Buat kalian semuanya yang merasa penasaran, simak terus ya videonya. Jadi jangan di skip-skip biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Oke, seperti biasanya, Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya. Dan dimana nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya, kalian sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang jodoh yang akan kamu nikahi kelak. Oke, coba kita lihat ya tentang dia seperti apa nih gitu. Ciri-ciri jodoh yang bakalan kamu nikahi kelak itu seperti apa gitu. Orangnya humble kah? Orangnya ceria kah? Orangnya pencemburu kah? Atau bagaimana gitu. Kalian bisa simak ya nanti. Saya coba. Oke, jodoh yang akan menikah dengan kamu kelak. Yes, satu kartu terbuka. Oke, dua kartu. Oke, tiga kartu. Yes. Sebentar, akan aku capture ya. Jadi di sini. Yes. Oke, buat teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman, saran saya gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian sesuai dengan isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang sekiranya bagus ya. Jadi misal nih ya gitu, oh kayaknya nomor 1 bagus, ya udah berarti itu pilihan kamu gitu. Kalau misalnya kalian menggunakan intuisi kalian, tiba-tiba kayak kalian tuh mata kalian langsung terfokus sama kartu yang nomor 3 misalnya, ya berarti pilihan kalian memang kartu yang nomor 3 gitu ya. Oke, dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi kalian bisa memilih lebih dari satu pilihan pile ya. Misal kalian memilih kartu nomor 3, kalian juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 1 gitu. Memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain karena namanya general reading, oke? Dan buat kalian semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini. Jadi nggak usah terlalu panik ya. Jadi misal nih ya, kalian butuh waktu untuk berpikir, untuk memilih, kalian bisa pause, oke? Dan buat yang udah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Oke, coba akan Clarissa lihat dulu menggunakan kartu tarot versi pendamping untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail tentang jodoh yang akan menikah dengan kamu kelak. Oke,
jodoh yang akan menikah dengan kamu kelak seperti apakah dia? Di sini sudah keluar kartunya Seven of Swords. Oke. Memang kayaknya dia lebih apa ya? Lebih berkesan mungkin cuek kali ya. Kalau dingin nggak, tetapi cuek tapi cool gitu. Aku lihatnya seperti itu. Terus ada kartu King of Cup. Wah, kartunya kebuka lagi nih. Ada kartu Five of Swords. Oke, satu kartu terbuka juga, ada kartu Five of Pentacle. Oke. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, saya yang pertama akan bicara sama ciri-ciri dia terlebih dahulu. Untuk ciri-ciri secara fisik, mungkin yang saya lihat orangnya bisa seumuran sama kamu, atau di sini aku melihat bisa lebih muda dari kamu. Orangnya juga bisa dibilang penampilannya cool. Orangnya tipe seseorang yang perfeksionis, tetapi orang ini tuh tipe orang yang selain perfeksionis tetapi orangnya juga kayak kelihatan elegan gitu, simple tapi elegan. Tahu nggak sih gitu, terkadang kan ada seseorang tuh yang cowok terkadang yang kayak masih terlalu pakai pomade, terlalu pakai apa gitu. Kalau ini orang itu perfeksionis gitu ya, tetapi simple gitu, tetapi kayak kita ngelihatnya tuh pas banget sama dianya. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh berjiwa anak muda banget gitu, bisa dibilang tuh kayak ya oke lah gitu, walaupun kayak nantinya dia mungkin tua gitu ya, umur boleh tua gitu, tetapi kayak pemikiran dia tetaplah anak muda banget gitu. Terus juga orangnya bisa dibilang tuh kayak nggak terlalu mau mengikuti urusan orang lain gitu. Jadi apabila dia fokus sama satu tujuan, ya udah kita bahas hubungan kita aja, jangan pernah bawa-bawa orang lain di bawah masih itu ke dalam hubungan kita gitu. Misal nih ya gitu, kayak orang ini tuh nggak suka membahas, misal apabila kayak ada masalah temen dia, masalah apa, dibawa ikut gitu ya, ikut dimasukin curhatan di hubungan dia nggak suka gitu. Jadi ya udah gitu, kita fokus sama tujuan hubungan, ya udah kita bahas hubungan kita saat ini. Terus orangnya bisa dibilang tuh ceplas-ceplos gitu. Jadi kayak terkadang mungkin cara dia berpikir, cara ngomongnya itu ya udah apa yang ada di dalam isi hati dia, mungkin dia frontal ngomong gitu. Jadi bisa dibilang orang yang jujur sih gitu. Dia akan mengatakan nggak suka apabila dia nggak suka. Dia bakalan mengatakan suka apabila suka. Jadi bukan tipe orang yang munafik gitu. Misal orangnya nih gitu, kayaknya mengkritik, sayang kamu kayaknya nggak pantas pakai ini, ya udah dia ngomong seperti itu aja gitu. Jadi kan terkadang ada seseorang itu yang kayak mungkin pakai kata-kata kiasan gitu, kok kayaknya kamu ada yang beda ya gitu, kok kamu kayaknya sedikit kayak gini deh gitu. Biasanya kan ada seseorang yang seperti itu. Tetapi kalau ini orang yang ceplos-ceplos gitu, misal dia ngomong kamu pakai apa nggak cocok gitu ya, dia ngomong gitu, kayaknya kamu nggak cocok deh pakai ini gitu. Memang orangnya ceplos-ceplos. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh orang yang paling menomorsatukan mungkin penampilan ya. Jadi kayak orang ini tuh walaupun dia berjiwa muda banget, tetapi orangnya nggak suka gitu, dalam artian tuh kayak berantakan tuh dalam hal penampilan gitu. Jadi ya udah gitu, simple, yang penting kelihatan rapi, enak dipandang orang gitu. Terus orangnya nggak banyak bicara, lebih ke cuek, tetapi bukan dingin gitu. Kalau orang yang dingin kan dalam artian tuh kayak kita ngomong apa nggak terlalu ngerespon. Kalau misalnya kita berpendapat apa, dia nggak terlalu ngerespon. Tapi kalau orang ini beda, dia lebih ke cuek gitu. Tetapi dalam artian masih menanggapi gitu ya omongan atau pendapat dari kamu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang tidak mau ribet gitu. Tidak mau ribet tuh dalam artian ya mungkin apabila kamu dihadapkan sama suatu masalah gitu. Jadi orangnya sih nggak terlalu ingin ya terjebak dalam situasi masalah itu yang terlalu lama-lama banget gitu. Misal hari ini bisa diklirkan gitu, ya udah kita klirkan. Misal masih ada hari esok, ya udah gitu, hari esok maksimalnya gitu. Jadi kayak nggak terlalu suka ngebawa masalah yang saat ini terjadi sampai berlarut-larut berkepanjangan. Aku juga di sini ngelihat orangnya sih bisa dibilang tuh tipe seseorang yang memang kayak kelihatan mungkin macho gitu ya. Mungkin tuh kayak macho, gentleman gitu loh. Orangnya juga tipe seseorang yang pemberani. Dalam artian ya udah dia berani apabila mungkin apa yang dia lakukan benar gitu. Dan dia bakalan berkata jujur apabila yang dia lakukan tuh salah. Di sini juga mungkin banyak seseorang tuh yang mungkin ya
yang suka itu kayak ngejar-ngejar dia apabila mungkin dia seorang laki-laki gitu. Walaupun dia seorang laki-laki tapi kayak pasti banyak yang ngejar-ngejar dia gitu. Kalau misalnya dia seseorang perempuan gitu, ya banyak orang yang suka sama dia. Suka itu kayak akan dalam artian tuh kepribadian dia, atau mungkin tuh kayak ini sebenarnya kedalaman hati dia ini seperti apa sih gitu. Jika dilihat tuh kayak ini orang itu cuek banget gitu, kayaknya tuh no respon sama lingkungan sekitar gitu loh. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak untuk orang yang baru deket sama nih orang gitu, pasti kayak tertantang ingin mengenal dia jauh lebih dalam. Terus juga orangnya walaupun berjiwa muda, tetapi orang ini memiliki rasa jiwa sosial yang sangat tinggi. Mungkin orang ini tuh kayak memiliki banyak sahabat-sahabatnya itu di mana-mana gitu. Terus juga bisa dibilang orangnya tipe seseorang yang penyayang sama keluarganya gitu. Jadi kayak misal apabila ditanya gitu, siapa sih orang yang paling kamu sayang gitu, pasti orang tua dia, keluarga dia, pasangan dia gitu. Terus juga orangnya tipe seseorang walaupun dia orangnya cuek, tetapi di sisi lain orang ini tuh orang yang romantis. Orangnya juga bisa dibilang penuh dengan kejutan gitu aku melihatnya. Terus sisi negatif dia apa gitu. Sisi negatif dia itu satu, mungkin orang ini tuh nggak suka di dalam hidup dia itu dibohongi, itu yang pertama. Terus bisa dibilang nggak suka sama orang yang gegabah gitu, jadi melakukan sesuatu hal tindakan tanpa dipikir panjang. Dia nggak suka sama seseorang yang seperti itu. Terus juga orang yang terlalu dalam artian tuh kayak tergesa-gesa dalam melakukan sebuah hal gitu. Orangnya nggak suka seperti itu. Jadi apapun yang dia lakukan, walaupun dia kayak terlihat slow banget hidup dia, tetapi kalau dalam prinsip hidup dia gitu, apapun yang bakalan kita lakukan harus kita pikirkan secara panjang atau memikirkan jangka panjang. Terus orangnya mungkin kalau masalah pekerjaan bisa di bidang dalam artian tuh entertain bisa gitu. Yang jelas mungkin orang ini tuh suka sama dunia musik gitu ya, music of life gitu, musik adalah hidup dia. Terus juga bisa dibilang orang ini tuh seniman juga bisa. Terus juga bisa dibilang orangnya tuh kayak pekerja kantor juga bisa gitu. Intinya tuh kayak ya pekerjaan tuh yang kayak berbau dengan, intinya tuh kayak sesuai dengan passion dia lah, sesuai dengan karakter dia gitu. Aku di sini juga ngelihat orangnya memang di awal gitu kelihatan sedikit tertutup, tapi apabila kamu udah mengenal sisi dianya, udah mengenal dia yang lebih dalam gitu, kamu bakalan ngerti kok gitu tentang keterbukaannya dari dia gitu. Karena bisa dibilang tuh kalau mungkin di awal gitu ya, orang mengenal dia tuh orangnya tertutup banget karena mungkin lebih kecuek tadi itu. Tetapi sebenarnya apabila kamu udah mengenal dia lebih dalam nih gitu, udah mengetahui seluk-beluk dia, orangnya orang yang asik kok gitu. Terus juga di sini orangnya tipe seseorang yang mandiri, tipe seseorang yang bisa menyelesaikan segala hal. Terkadang kan cowok itu one tasking aja, tetapi kalau ini orang saya yakin tuh kayak orang ini bisa melakukan beberapa pekerjaan gitu, beberapa pekerjaan sekaligus gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang walaupun dia cuek tetapi orangnya bukan tipe seseorang yang keras, tetapi orangnya penyabar sih aku di sini melihatnya. Terus juga orangnya tipe seseorang yang menghargai setiap proses apapun yang terjadi. Jadi nantinya gitu, mungkin apabila kamu kayak ngerasa nih orang kapan sih gitu nikahin aku, nih orang kapan sih ngajak aku married tunangan gitu, sabar aja. Karena sejatinya nih orang menghargai proses, dia tidak ingin terlalu buru-buru untuk mencetuskan gitu ya suatu hal atau keinginan, tetapi dia lebih memikirkan terlebih dahulu apakah diri dia udah ngerasa siap, apakah dia udah layak untuk bertanggung jawab atau belum gitu. Jadi dia masih melihat aspek tentang itu. Baru kalau misalnya dia udah benar-benar ngerasa siap gitu, ya udah gitu, tanpa kamu minta pasti dia bakalan melamar kamu. Terus di sini juga ada kartu King of Cup. Memang sih menggambarkan terkadang itu ada seseorang tuh kalau misal dia cowok gitu ya, pasti kayak gini loh, seorang cewek gitu pasti kayak dalam artian tuh banyak ngerasa jengkel sama dia akan sifat kecuekan dia gitu. Terkadang itu kayak nih orang maunya apa sih gitu, kayak terkadang itu bikin kita itu gemes sendiri, kadang bikin kita itu yang kayak marah-marah sendiri, ngambang-ngambang sendiri. Terkadang itu kayak kita ini harus yang memancing ekstra obrolan terlebih dahulu, kalau enggak ya pasti dia diem gitu loh. Jadi harus ada pembahasan terlebih dahulu baru orang ini bakal nyambung. Orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh nggak mau ngelihat diri dia aja gitu. Jadi ya dia
berusaha melihat orang yang dalam artian tuh di sekitar dia, orang yang berada di bawah dia. Misal nih ya gitu, dia ngerasa seneng tetapi kayak sahabatnya enggak gitu, pasti orang ini tuh kayak ngerasa iba gitu loh, kayak ngerasa hati dia terketuk gitu. Wah, ternyata kasihan juga ya temen aku gini-gini. Seandainya mungkin dia mungkin memiliki usaha sendiri, pasti kayak temennya tuh kayak diajak kerja. Mungkin tuh kayak tipe seseorang yang jiwa sosialnya tinggi seperti yang saya omongkan tadi. Orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian menggunakan prinsip hidup dia itu menggunakan hati dan logika. Jadi biasanya kan orang yang cuek itu terkesan menggunakan logika aja tanpa menggunakan hati. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu. Dia ingin melakukan sebuah tindakan, dia mikir dulu nih gitu. Dalam artian tuh akan menyakiti perasaan orang nggak, misal dia tuh dalam artian kayak walaupun ceplas-ceplos gitu, tetapi kayak orang ini tuh kayak masih mikir gitu loh, dalam artian tuh tindakannya itu bakalan berdampak bagus nggak sama orang lain, atau mungkin berdampak enggak gitu. Jadi kayak masih ada pertimbangan seperti itulah. Terus juga banyak seseorang itu yang mungkin tuh merasa kagum sama dia ya gitu, kagum sama kemandirian dia, kagum sama sifat dia, kagum sama intinya tuh kayak mungkin kebaikan dia gitu. Karena nggak semua orang tuh yang bisa dibilang anak muda itu memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Kalau ini orang beda gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bisa bikin terkadang kamu kayak merasa paling disayang gitu. Terkadang juga kamu ngerasa sih bahwa kayak kamu ini kayak dikhawatirin sama dia gitu loh. Kamu akan merasakan momen tersebut. Aku di sini juga melihat bahwa orangnya itu tipe seseorang yang dalam artian tuh gini loh. Kan terkadang ada seseorang itu yang kayak masih mempercayai mungkin tuh mitos-mitos gitu. Tapi kalau ini orang itu enggak gitu. Jadi kayak lebih ya udah gitu. Kayak hidup kita ini kayak jangan pernah percaya sama mitos gitu loh, karena hidup kita ini kayak benar-benar kita serahkan aja sama yang di atas gitu. Orangnya sih tipe seseorang yang seperti itu, bisa dibilang tuh kayak modern lah ya gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka memperjuangkan hubungan gitu. Orangnya suka memperjuangkan hubungan. Jadi misal nih ya gitu, kalau memang kamu layak untuk diperjuangkan, dia pasti bakalan memperjuangkan kamu secara penuh gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang nggak bisa bikin kamu bener-bener marah banget gitu. Misal kamu ada sesuatu hal nih ya, unek-unek yang ingin kamu omongkan sama dia, tetapi setelah kamu udah merancang, kamu udah mempersiapkan ingin ngomong sama dia, itu kayak nggak bisa gitu. Karena orang ini tuh mampu meluluhkan hati kamu. Di sini karena ada kartu King of Cup gitu. King of Cup ya, orang ini tipe seseorang yang apabila dia marah gitu, kamu nggak bakalan ngerti gitu apa yang masih itu visual dia itu seperti apa. Karena cara orang ini marah itu dengan cara diam, bukan bersuara gitu. Jadi misal nih orang ini tuh kayak bener-bener kamu aja kayak agak diam, agak cuek, berarti ada sesuatu hal yang dia pendam. Berarti dia mungkin ada sesuatu hal yang nggak suka dari kamu, atau mungkin ada sesuatu hal yang memang ingin dia ungkapkan gitu loh. Jadi bener-bener dia bakalan diam apabila dia marah. Bukan tipe seseorang yang kayak bacot sana bacot sini, terus kayak saling membesarkan ego satu sama lain, enggak. Jadi dia diem aja terlebih dahulu gitu. Baru kalau misalnya situasinya kondusif, situasinya oke, baru orang ini bakalan mengeluarkan senjata pamungkas dia. Aku di sini juga nantinya tuh bakal ngelihat kok bahwa orang ini tuh orang yang bener-bener bisa ngebuat kamu ngerasa cemburu gitu. Jadi mungkin ya oke gitu, kamu pernah sih menjalin hubungan, ya kamu pernah merasakan cemburu, tapi kayak cemburunya itu nggak bisa sebesar sama dia, karena orang inilah yang benar-benar bisa memancing kecemburuan kamu gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang terkadang itu suka apa ya, bisa dibilang tuh kayak suka buat dalam artian tuh memancing emosi kamu, dalam artian kayak memang cara dia untuk kerjain kamu sih gitu. Terkadang itu kayak bikin kamu sampai bener-bener ngerasa ngambek, baru bikin kamu jadi tersenyum gitu, tertawa. Tahu nggak sih rasa enaknya itu kayak gimana gitu. Terus juga orangnya selain itu juga pekerja keras dan bertanggung jawab gitu. Jadi mungkin kayak karakter dia, rasa tanggung jawab dia itu kayak bener-bener udah tercipta sejak dari dia kecil gitu. Walaupun orangnya kayak terlihat stylish banget, tetapi orang ini masih memiliki rasa tanggung jawab yang besar, terutama sama pasangannya. Dan di sini orangnya juga tipe seseorang yang dibilang
apa ya, dibilang royal banget enggak, dibilang pelit banget enggak, tetapi orang ini tuh gini loh, apabila dia memiliki mungkin ya sesuatu hal yang kayak dia bisa bantu, dia bakalan bisa bantu, dan dia ngelihat ini tuh kayak ngelihat porsi dia gitu, dan dia bakalan mengatakan nggak bisa bantu apabila dia memang nggak mampu gitu. Terus juga di sini nantinya gitu, kamu banyak melewati apa ya, ini tuh kayak masa-masa dimana yang kayak kamu ini bener-bener nanti tuh kayak ngambek banget sama dia, terus nyambung lagi sama dia gitu, ngambek lagi sama dia. Mungkin ya di awal-awal kamu memang kayak belum memahami dia 100% gitu loh. Jadi kayak kamu akan menikmati fase-fase tersebut. Tetapi setelah kamu bener-bener udah tahu karakter dia, kamu udah paham sifat dia seperti apa, kamu udah paham karakteristik dia kayak apalah gitu, baru kayak hal itu tuh kayak udah jarang terjadi gitu. Bahkan bisa dibilang semakin hari cinta kamu semakin kuat sama dia, bisa dibilang tuh kayak semakin romantis. Terus juga di sini orangnya nggak terlalu suka menjanji-janjikan kata-kata manis, tetapi orangnya lebih memberikan kamu sebuah kepastian gitu loh. Jadi orang ini nggak terlalu mau sih gitu, dalam artian tuh kayak it's okay gitu, oke kita tahun depan kita merit ya, tahun depan kita merencanakan ini ya gitu. Dia nggak suka gitu apabila dia kayak 1 bulan udah ngerasa siap, ya udah dia bakalan ngomong sama kamu, karena ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada efek dari sifat dalam artian tuh kayak penuh dengan kejutan tadi itu ya gitu. Terus kalau masalah zodiak, di sini saya bisa melihat bahwa orangnya bisa zodiak Aries, bisa Libra, bisa Cancer gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain. Tetapi kayak di sini energi yang lebih kuat mengatakan yaitu tadi gitu. Seperti kayak Libra, Aries gitu, Cancer gitu. Leo juga bisa di sini. Itu yang lebih strong. Terus orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh apa ya, tipe seseorang pendengar yang bagus gitu. Terkadang kan kalau misal dia seorang cowok gitu, seorang cowok kan biasanya kayak sulit ya untuk mendengarkan perasaan seorang wanita gitu. Tapi kalau ini orang tipe seseorang yang pendengar baik sih gitu. Jadi kayak misal kamu mencurhatkan sesuatu sama dia, dia pasti bakalan meresapi, mendengarkan, dan memberikan solusi yang pas untuk kamu. Terus juga orangnya bisa dibilang tuh ya orangnya suka ngalah gitu. Terkadang tuh ya memang yang namanya ego gitu, setiap orang memiliki ego masing-masing, tetapi orang ini tuh bisa dibilang masih menahan keegoan dia, diri dia sendiri, dan orang yang dalam artian tuh kayak ngerti pasangan dia lah gitu. Terus kalau dari mungkin masa lalu, orang ini juga memiliki masa lalu yang kelam gitu, jadi makanya orang ini tuh kayak lebih memilih mungkin tuh kayak sendiri terlebih dahulu baru menemukan kamu gitu. Bahkan kamu di sini tuh kayak nggak percaya deh bahwa orang ini tuh kayak bener-bener jomblonya itu lama gitu, terus akhirnya menemukan kamu, pasti kayak kamu nggak percaya. Tetapi di sini yang saya lihat gitu, orang itu tipe seseorang yang bisa dibilang tuh susah move on sih gitu. Jadi bisa dibilang tuh misal nih orangnya baru putus sama pasangan dia yang dulu gitu, orang ini bakalan ya udah gitu mengalami fase jomblo yang lama gitu, baru dia udah ngerasa siap, dia akan membuka hati gitu. Orangnya juga bisa dibilang tegas juga ya di sini, memiliki ketegasan tuh yang kayak kamu merasakan sebuah perbedaan deh gitu, ketegasan dia gitu, yang kayak nggak dimiliki orang lain gitu loh. Terus aku lihat ya, oke. Orangnya tipe seseorang yang bisa diajak untuk mikir bareng gitu. Terkadang kan ada seseorang tuh yang ya walaupun kayak kalian tuh berhubungan gitu ya, kayak udah memiliki pasangan, tetapi kadang kayak jalan pemikiran gitu itu kayak masih suka mikir masing-masing gitu. Tapi kalau orang ini orang yang bisa diajak untuk mikir bareng kok gitu. Misal kamu ada kesulitan, kamu curhat atau cerita sama dia, dia pasti kayak mencarikan solusi yang terbaik gitu dari masalah yang saat ini tuh sedang terjadi. Dan aku juga di sini melihat bahwa orang ini tuh mungkin dalam artian tuh tipe seseorang yang memang sih dia nggak bisa move on gitu. Dia itu tipe seseorang yang bener-bener nggak bisa move on. Tetapi apabila bisa dibilang tuh kayak orang yang setelah dia menemukan tambatan hati, ya udah dia bakal mempertahankan hal tersebut. Tetapi apabila orang ini dikecewakan gitu, maka kayak sulit bagi dia gitu ya untuk terbukanya sebuah pintu maaf gitu loh. Karena bisa dibilang tuh kayak prinsip hidup dia tuh gini ya, dia udah berjuang banyak sama hubungan, tetapi
nyatanya hubungan yang dia jalan itu ternyata tuh kayak dikecewain, dihianati gitu. Ya maka jangan harap gitu kamu mendapatkan pintu maaf atau kesempatan dari dia. Ya mungkin 1-2 kali sih masih oke, bisa dimaafkan, tetapi untuk kedepannya kayaknya sulit banget deh gitu menerima maaf dari dia. Mungkin tuh kayak udah bawaan, udah karakter dari dianya ya gitu. Terus juga bisa dibilang orangnya kalau udah bener-bener dikecewakan gitu, kamu bakalan melihat sebagai sesuatu hal tuh yang berbeda. Sesuatu hal yang berbeda gimana sih gitu? Di sini sesuatu hal yang berbedanya tuh gini ya. Mungkin ya kamu melihat dia orang yang ceria, dia orang yang asik, tapi apabila dia dikecewakan gitu, maka orang itu serem banget gitu. Bisa dibilang tuh kayak kamu udah nggak ngelihat jati diri dia yang dulu, bahkan bisa berubah itu kayak seolah-olah di dalam hati dia itu kayak hanya lautan api gitu loh, yang marah, yang membara-bara, karena dia udah menganggap gitu kamu udah mengecewakan aku, berarti ya udah gitu berakhirnya rasa cintaku untuk kamu gitu loh. Terus orangnya memang lebih suka sendiri sih gitu, jadi ya kamu harus bisa menghargai ya apabila kayak nih orang itu kayak terkadang itu nggak ingin komunikasi dulu, ingin menyendiri dulu apabila dia ada masalah gitu. Jadi kamu di sini jangan salah persepsi gitu. Terkadang mungkin kamu berpikiran, jangan-jangan nih orang ada yang lain, jangan-jangan nih orang udah ngerasa bosen. Bukan, tetapi memang ini adalah karakter dia gitu. Dia lebih memilih dia menyendiri apabila dia terjadi suatu masalah. Karena gini loh, apabila kamu memaksakan gitu ya, memaksakan komunikasi sama dia di saat dia sedang banyak masalah, pasti jatuhnya nggak nyambung. Terus jatuhnya juga pasti bakalan salah kaprah gitu loh. Jadi kayak dia lebih memilih sendiri aja deh daripada nanti timbulnya sebuah permasalahan baru. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bisa melindungi pasangannya gitu. Bisa melindungi pasangannya itu dalam segala aspek ya gitu. Baik dari segi apapun sih gitu. Kayak mungkin suka ngingetin akan kesehatan kamu, suka ngingetin kamu makan atau tidak gitu. Bisa dibilang tuh orang yang perhatian lah ya. Bahkan perhatian dia itu bisa dibilang orang yang perhatian di awal itu kayaknya nggak kelihatan deh, tetapi ini orang itu setelah orang ini benar-benar menemukan cinta dia dan dia itu kayak udah ngerasa serk sama kamu gitu, maka kamu dapat merasakan perhatian dia itu seperti apa. Terus memang orangnya banyak yang suka sih sama dia, tetapi orang ini bukan tipe seseorang yang gampang memberikan hati dia untuk orang lain gitu. Jadi orang ini memiliki kelebihan ya, dia tuh banyak disukai gitu. Tetapi yang saya lihat ini orang itu tipe seseorang yang bener-bener apa ya, dalam artian tuh tidak ingin gitu loh menyalahgunakan gitu kelebihan dia. Orangnya juga bisa dibilang orang yang bisa dipercaya gitu. Bisa dipercaya itu seperti apa ya, orangnya kan nggak mau terlalu banyak buat janji gitu. Dia mengatakan bisa apabila dia bisa. Jadi kayak di dalam prinsip hidup dia tuh kayak nggak ada deh gitu, dalam artian tuh kayak oke, aku bakalan janji nih gitu, aku nggak bakalan nyakitin perasaan kamu, aku nggak bakalan mengkhianati kamu. Dia nggak pernah mengatakan kata janji gitu. Dia lebih menunjukkan tentang kesejatian dia itu ya lewat sebuah tindakan, bukan kata-kata gitu. Terus juga orangnya banyak seseorang tuh yang kayak ngerasa care sama dia, ngerasa peduli sama dia, karena mungkin ya jiwa sosial dia tuh sangat tinggi gitu loh. Terus juga orangnya bisa dibilang tuh orang yang humble ya, jadi kayak ruang lingkup persahabatan dia itu luas banget gitu loh. Kayak misal ya cewek atau cowok itu banyak banget gitu. Terkadang aja mungkin kamu salah sangka, jangan-jangan kamu ceweknya banyak gitu kalau misal dia seorang cewek. Kalau misalnya dia seorang cowok gitu, kalau misalnya dia seorang cewek gitu, jangan-jangan cowok kamu banyak ya gitu. Bisa dibilang seperti itu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh orangnya cuek gitu. Tapi orang ini tuh kayak sejatinya tuh suka loh diperhatiin gitu loh. Tahu nggak sih, terkadang kan ada seorang, misal nih seorang cowok gitu ya. Seorang cowok itu yang kayak ya udah kamu mau memperhatikan aku nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang ini tuh orang yang lebih suka sih sebenarnya gitu apabila itu dia lebih diperhatikan. Tetapi misal dia nggak mendapatkan perhatian yang lebih dari kamu, ya dia nggak akan nuntut gitu loh. Terus juga orangnya mungkin tuh banyak apa ya, mengomentari tentang mungkin penampilan gitu. Terkadang itu kayak gini loh,
kalau misal dia seorang cowok ya gitu, dia tuh nggak terlalu suka sih sama seseorang itu yang mungkin terlalu membukakan kalau aurat dia gitu, atau mungkin kayak berpakaian nggak sopan gitu. Jadi kayak orang ini tuh banyak mengkritik tentang hal itu. Lebih baik kamu pakai gini aja cantik gitu, daripada kamu yang harus seperti itu gitu. Jadi kan ini kan secara tidak langsung dia mampu melindungi pasangannya. Jadi seperti itu. Terus orang ini juga tipe seseorang yang dalam artian tipe seseorang yang mandiri ya gitu. Jadi kayak apabila dia memang kayak ada masalah gitu, ya berusaha dia menyikapi gitu atau menyelesaikan masalah ini tuh dengan sendirian gitu. Baru kalau misalnya dia udah ngerasa nggak kuat gitu, baru dia bakalan minta bantuan sama orang lain. Jadi seperti itu. Dan sekarang kita coba lanjut untuk pilihan kartu yang selanjutnya, yang next gitu ya. Pilihan kartu yang selanjutnya tuh yang ini, yang nomor 2 ini. Wow, di sini ada kartu The Priestess. Oke. Kita coba kita buka kartu tarot versi pendampingnya untuk menghasilkan jawaban yang lebih detail lagi tentang siapakah gitu ya jodoh yang akan kamu nikahi kelak. Wow, kartunya di sini keluar. Oke. Wow, kartunya ternyata dia lebih one, two, three, four. Oke, yang ini ya. Yes. Untuk di pilihan kedua ini, orangnya sih lebih menggunakan apa ya? Lebih menggunakan hati daripada logika gitu. Jadi bisa dibilang orangnya walaupun dia laki-laki tetapi dia sensitif loh gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak lebih peka dalam menanggapi situasi apapun. Kalau misal dari ciri fisik dia gitu, dia itu seperti apa sih kak gitu? Yang saya lihat kalau dari segi fisik, orangnya yang jelas tuh seumuran sama kamu gitu. Kalau misalnya lebih muda ya kayaknya nggak jauh sih. Kalau misalnya lebih tua ya nggak gitu. Paling beda 1-2 tahun aja. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh tipe seseorang yang pendiam, bukan cuek tetapi memang pendiam. Pendiam tuh tahu nggak sih gitu. Jadi kalau misal ada orang ngomong ya udah dia merespon, apabila orangnya diem ya udah diem gitu loh. Jadi orangnya sih lebih ke pendiam, tetapi orangnya juga bisa dibilang tuh memiliki jiwa sensitivitas tuh yang tinggi gitu. Jadi kayak menggunakan hati ya. Jadi kayak perasaan dia tuh mungkin kayak sama, walaupun dia cowok gitu, tetapi perasaannya tuh kayak selembut perempuan gitu. Terkadang kan ada seseorang itu yang kayak ya udah dia hanya menggunakan pikiran keras ya, tapi kalau ini orang itu masih memikirkan gitu, memikirkan hati dan perasaan. Orangnya juga tipe seseorang yang pengertian, jadi mungkin apabila ada sesuatu hal yang butuh dia kritik sama pasangan dia gitu, dia mikir terlebih dahulu nih, nggak langsung ngomong langsung asal ceplos-ceplos, tetapi mikir gitu, nih tipe misal cewek aku karakternya seperti ini, cocok nggak ya apabila aku berkata seperti ini, memberitahu atau ngomongin dia kayak gini gitu, apakah dampaknya dia marah atau enggak gitu. Jadi kayak masih menggunakan hati dan perasaan gitu loh. Terus orangnya juga bisa dibilang tipe seseorang pemecah masalah yang handal ya gitu. Jadi apabila dia menyelesaikan masalah gitu, dia tuh kayak bahkan sampai akar-akarnya. Kalau dia belum menemu akarnya, pasti dia bakalan mencari gitu loh, bakalan mencari.
Terus juga orangnya tipe seseorang yang suka berpikir panjang. Suka berpikir panjang tuh yang artinya dia berpikir jangka panjang. Misal nih ya gitu, terkadang kan ada sesuatu hal. Kalau terkadang cowok itu beli apa-apa gitu, nggak usah mikir gitu, yang penting dia suka puas ya udah gitu. Tapi kalau ini orang itu kayak bener-bener bukan berarti dia pelit ya, tidak gitu, tapi bener-bener difikirkan gitu, ini bermanfaat atau enggak gitu. Misal nih memang bermanfaat dan dia butuhin, ya udah dia bakalan beli. Kalau misalnya ini kayaknya masih bisa ditunda terlebih dahulu dan nggak penting-penting banget gitu, kayaknya enggak gitu. Terus juga orangnya bisa dibilang tipe seseorang yang bisa memanage keuangan dia itu sangat handal ya gitu. Terkadang itu kayak bisa dibilang tuh kayak gini, gaji dia itu kayak mungkin bisa dibilang ya cukup lah gitu. Tapi kalau ini orang gitu dapatnya itu banyak gitu loh, bisa dibuat ini, bisa dibuat ini. Bahkan kayak di sini tuh kamu kayak merasa terkagum-kagum ya gitu. Bahkan yang kayak terkadang mungkin gaji kamu sama seperti dia gitu, tapi bisa dibilang kayak kamu aja nggak sampai sebulan gitu, mungkin udah habis duluan. Tetapi kalau ini orang itu kayak masih bisa bertahan gitu loh, jadi kayak seperti itu. Terus orangnya juga mungkin orang lain yang bakalan lihat dia itu dia orangnya dingin, tetapi padahal tidak. Dibalik mungkin sisi dia yang pendiam gitu, orang ini tuh memiliki sisi yang bisa dibilang tuh bisa diajak humoris kok gitu. Tetapi ya memang kita kalau humor sama dia tuh tahu-tahu batasan gitu. Terkadang memang rasa sensitif itu yang kayak gimana ya, terkadang tahu nggak sih gitu, kita bicara itu sama seseorang yang memang suka bener-bener humor, sama orang yang suka humor tapi hatinya sensitif gitu. Tentunya kan kita jadi ada batasan gitu, kita boleh menghumorin dia tuh sampai di mana dan nggak bolehnya itu sampai di mana. Jadi ini tuh seperti itu. Jadi kayak di sini tuh bener-bener kepekaan kamu yang dituntut gitu. Terus kalau masalah dia kerjanya tuh di apa gitu ya, yang jelas tuh kayak orang yang benar-benar pekerjaannya itu menggunakan pikiran gitu. Bisa jadi kayak pekerja kantoran gitu, bisa jadi seorang accounting, bisa seorang advokat gitu, bisa juga seseorang mungkin kasir, atau mungkin dia itu tipe seseorang yang kayak ini tuh bukan pekerja keras lah gitu, bukan maksudnya itu yang bukan pekerja kasaran gitu, bisa itu bekerja menggunakan tangan gitu. Misal tuh kayak seorang kontraktor, bukan banget gitu. Seorang yang kayak mungkin montir gitu, kayaknya bukan bukan dia banget deh gitu, karena dia bekerjanya bukan seperti itu gitu. Terus orangnya juga mampu memberikan intinya tuh motivasi terhadap kamu gitu. Misal nih ya gitu, kamu saat ini terjebak dalam situasi yang sulit gitu, orang ini tuh kayak mampu mendamaikan hati kamu. Intinya tuh kayak bikin kamu yang semula panas, yang semula panik, yang semula kamu nggak percaya diri bakalan bisa menghadapi masalah ini jauh lebih yakin gitu. Jadi kayak bisa lebih adem, lebih tenang lagi dalam menyikapinya gitu. Terkadang kan kamu orangnya panikan sih gitu, ketika terjadi sesuatu hal yang seperti ini, ya udah gitu kamu paniknya nomor satu gitu. Bukan malah menyelesaikan masalah, tetapi yang kayak malah bikin kamu tambah bingung gitu. Setelah orang ini hadir nantinya gitu, kamu bener-bener kayak bisa merasakan, wih ini momen kok adem ayem banget ya gitu, ini orang kok pas banget sih gitu. Dalam artian tuh bisa ngademin aku di saat memang ya aku butuh sesuatu hal tuh yang kayak bisa menjernihkan hati dan pikiran aku gitu. Terus orangnya juga bisa bersikap adil ya. Orangnya bisa bersikap adil terhadap siapapun gitu. Baik dari kamu, baik dari keluarga dia, pekerjaan dia gitu. Dia bisa menghandle itu semuanya. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh di sini yang berperan penting untuk dalam artian tuh membuat sebuah topik itu kamu. Karena apabila kamu pasif, ya dia bakalan pasif. Tapi pasif bukan berarti dia nggak suka sama kamu, tetapi memang ini udah bawaan karakter dia gitu. Bahkan orang ini bisa dibilang orangnya nggak romantis ya gitu loh. Jadi kayak bener-bener biasa banget gitu. Terkadang kamu aja suka berharap sih gitu, andaikan nih orang itu bisa romantis sedikit ya, pasti aku bakalan kayak tambah seneng gitu, bakalan ada poin tambahan lah untuk dia gitu. Tetapi nyatanya apa gitu, orangnya memang nggak bisa romantis sih, dan nggak bisa kayak bikin sebuah kejutan yang surprise, yang intinya tuh yang kayak bikin kamu ngerasa seneng, happy gitu, enggak gitu. Jadi ya udah gitu, lempeng-lempeng aja orangnya. Terus orangnya juga sederhana gitu. Jadi kayak sederhana dari atas sampai bawah, ya udah gitu. Dia sebenarnya bisa beli gitu, tetapi orangnya nggak mau sih terlalu terlihat wow gitu. Jadi ya udah mencukuri apa adanya aja yang udah diberikan sama Tuhan gitu. Misal nih ya,
dia kan udah ada, ya udah dia nggak bakalan beli lagi gitu. Terkadang ada seseorang itu yang kayak dia udah ada tapi kayak keinginan nafsu belanja dia itu masih sangat tinggi, ya udah dia bakalan beli lagi. Tapi kalau ini orang tuh tidak gitu, selagi hal ini masih bisa dipakai ya udah dipakai aja gitu loh. Terus juga orangnya sama seperti nomor satu, orangnya tipe seseorang yang pengalah. Tetapi terkadang apabila ada sesuatu hal tuh yang kayak terkadang dia itu mut-mutan gitu. Tahu nggak sih mut-mutan gitu? Terkadang itu kayak ya hampir seperti kayak cewek lah ya. Terkadang itu ada seketika itu kayak mood dia itu happy banget gitu. Itu yang kayak membuat kamu itu seharian jadi penuh dengan tertawa gitu. Terkadang ada yang sifat dia tuh terkadang satu hari lempeng banget gitu. Ya udah pembicaraan kamu lempeng-lempeng aja gitu. Nggak ada kamu tertawanya, nggak ada kamu senyumnya. Terkadang juga orang itu bisa yang kayak satu hari itu ngeselin banget gitu. Misal nih ya, WA kamu itu yang lama banget berjam-jam gak dibales, itu kan yang bikin kamu kayak ngerasa kesel gitu. Nah ini orang itu seperti itu. Terus orangnya juga bisa dibilang orangnya introvert ya gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak sedikit tertutup. Kalau misal orang gitu nggak kenal banget, dia nggak bakalan menceritakan tentang mungkin kisah hidup dia, pengalaman hidup dia, masa lalu dia nggak bakalan ngomong gitu. Baru kalau misalnya dia udah ngerasa bener-bener care, udah ngerasa bener-bener is okay lah nih orang bisa dipercaya, atau bahkan yang kayak oh nih orang memang bener-bener layak nih untuk dalam artian mendengarkan cerita aku gitu, baru dia bakalan ngomong. Karena bisa dibilang tuh introvert. Terus juga orangnya tipe seseorang yang nggak suka keluar kemana-mana, nongkrong, mungkin yang kayak dugem atau main kemana-mana, ya udah gitu. Dia lebih nyaman mungkin kalau dia pulang kerja ya udah di rumah aja tidur, ya udah teleponan sama kamu gitu. Kalau misalnya dia keluar paling ya keluarnya sama kamu gitu. Bisa dibilang tuh seperti itu, anak rumahan kali ya gitu. Terus di sini aku juga melihat sih bahwa orang, jadi kayak di sini tuh kamu harus bener-bener banget hati-hati dalam berbicara, dalam berkata, karena apabila tidak gitu, yang mungkin kayak kamu nanggepinnya ngomongnya biasa aja, tapi sama dia tuh kayak dimasukin ke hati gitu loh. Jadi kayak di sini tuh peran kehati-hatian kamu yang harus dikerahkan. Terus juga orangnya bisa dibilang tuh seseorang yang nggak bisa marah, tetapi orangnya memendam gitu. Banyak sesuatu hal tuh yang sebenarnya membuat dia tuh kayak merasa marah, tetapi orang ini nggak bisa ngomong. Jadi jatuhnya ya udah dia pendem sendirian. Tapi kayak dampaknya itu dia jadi kayak lebih kusut, dia jadi lebih pendiam lagi, dia bahkan lebih berkesan tuh kayak dingin. Itulah sisinya dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat orangnya juga benci dengan pengkhianatan gitu. Jadi bisa dibilang tuh dia nggak bakalan ngecewain kamu gitu loh. Tapi ya inget gitu, kamu nggak boleh ngecewain dia gitu. Karena apabila kamu udah ngecewain dia gitu, kayak tanpa berpikir panjang, dia langsung berubah. Dan tiba-tiba dia langsung kayak cuekin kamu, tiba-tiba seolah-olah kayak ingin pergi dari kehidupan kamu secara perlahan gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang tuh tipe seseorang yang mungkin gini loh, cara dia ketika dia merasakan sebuah kesedihan gitu, mungkin dia melakukan sebuah itu tuh kayak berdiam diri gitu, berdiam diri mungkin di kamar, mungkin di rumah aja, nggak kemana-mana gitu, karena mungkin itu yang membuat dia ngerasa nyaman gitu. Terus aku di sini juga melihat sih bahwa nih orang itu tipe seseorang yang kayak nantinya bakalan yang semula kayak kamu itu ya udah flashback ke belakang kemarin, mungkin kayak kamu banyak merasa disakitin, kamu merasa di PHP-in sama seseorang gitu. Orang inilah yang kayak mampu mengajak kamu itu ke jenjang serius gitu. Walaupun ya mungkin sisi negatifnya dia terlalu dingin, terlalu pendiam gitu. Tapi di sini yang saya lihat orangnya mampu ngajak kamu serius, karena itu kan yang kamu cari gitu. Dalam artian ya kamu nggak usah mencari seseorang yang perfeksionis gitu. Yang penting tuh orang yang cukup bisa bertanggung jawab untuk kamu, orang yang bener-bener bisa ngebawa kamu ke jenjang yang lebih serius. Itu aja udah cukup gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka mikirin pasangannya gitu. Jadi orangnya peka sih gitu. Misal kamu sedang sakit, misal kamu sedang apa, dia juga mikirin loh tentang masih itu kesehatan kamu, tentang ini tuh kayak tentang apa yang kamu alami saat ini. Bahkan orangnya juga tipe seseorang yang suka berfantasi tentang keindahan bersama kamu gitu. Suka berfantasi itu seperti apa sih? Ya terkadang orang ini tuh kayak senyum-senyum sendiri gitu loh ketika melihat tingkah lucu kamu, ketika bayangin kamu gitu. Terus juga orangnya tipe seseorang yang ini ya, suka
suka bertemu secara langsung daripada mungkin ngobrol lewat telepon. Itu yang dia suka. Tetapi ya karena mungkin halangan terbesar antara jarak kamu dan dia jauh gitu, ya mau nggak mau harus dia jalani saat ini gitu loh. Tetapi memang sejujurnya apabila boleh ditanya gitu, dia lebih suka sih bertemu sama pasangannya itu secara langsung daripada yang lewat telepon gitu. Terus aku juga di sini ngelihat bahwa orangnya tipe seseorang yang fokus ya, fokus terhadap satu tujuan gitu. Jadi misal saat ini dia udah memiliki kekasih nih gitu, ya udah, jadi yang dia fokuskan saat ini hanya kekasih dia dan kewajiban dia aja gitu, melakukan sebuah pekerjaan. Itu sih yang saya lihat. Terus orangnya juga tidak suka berpikir besar, berpikir banyak, atau berpikir terlalu tinggi gitu. Jadi ya udah gitu, bisa dibilang tuh kayak kita ingin fokus sama satu tujuan ini gitu ya, misal ingin lebih serius, ya udah kita meningkatkan aja gimana kita biar lebih serius lagi daripada sebelumnya. Itu yang saya lihat. Jadi kayak nggak ingin sih terlalu berpikir ini belum selesai, ya udah berpikir ini lagi, ini belum selesai pikir ini lagi. Nggak suka orangnya gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang orang yang bukan melankolis ya, tetapi orang yang kayak gimana sih ya, orang yang tahu nggak sih gitu, seseorang yang gampang menggunakan hati itu seperti apa sih gitu loh. Pasti kayak gampang merasa iba gitu loh, atau gampang merasa kasihan dan nggak bisaan sama orang. Itu sih yang ada di sifatnya dia. Tapi itu kan merupakan hal yang positif sih menurut aku gitu. Jadi bisa dibilang orang ini memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi gitu terhadap siapapun gitu. Aku juga di sini melihat gitu, terkadang orang ini juga susah untuk dimengerti. Terkadang itu tantangan terbesar kamu, susah untuk dimengertinya itu seperti apa. Terkadang kamu nggak tahu tuh gitu apa yang dia mau, tiba-tiba dia diem aja gitu, tiba-tiba dia kayak ngerasa ada sesuatu hal yang kayak nggak kayak biasanya gitu, ada yang mengganjal gitu loh. Dan di sini kayak nantinya kamu cukup peka gitu, oh berarti dia sedang ada sebuah problem gitu. Tetapi kayak memang dia nggak suka sih dituntut untuk menceritakan tentang sesuatu hal yang dia alami gitu. Kalau misalnya hati dia nggak merasa legowo sendiri untuk menceritakan hal tersebut gitu loh. Terus orangnya juga tipe seseorang yang suka sesuatu hal tuh yang pasti gitu. Jadi apabila kamu bikin ingin melakukan sebuah janji sama dia, kalau misal kamu masih nggak tahu ya, insya Allah kita bulan depan deh gitu, kita kesini gitu, tapi lihat dulu ya nanti. Nah ini orang nggak suka seperti itu. Jadi insya Allahnya dia itu insya Allah yang pasti gitu loh. Jadi kalau misal dia mengatakan hari H oke, ya udah kita hari H oke gitu, karena dia suka sesuatu hal yang pasti gitu. Dan orang ini juga tipe seseorang yang bisa dibilang orangnya suka diprioritaskan ya gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak orangnya tuh ingin banget gitu kamu perhatikan, tetapi orang ini nggak bisa ngomong sama kamu gitu, mungkin karena dia gengsi gitu. Yang perhatiin aku dong, nggak mungkin kan dia seperti itu. Jadi kayak di sini tuh memang kepekaan kamu dituntut gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang tuh yang kayak menjalani sesuatu itu tidak terlalu terburu-buru. Jadi ya udah pelan-pelan asalkan serius dan pasti. Itu sih orangnya tipe seseorang seperti itu. Terus juga orangnya bisa dibilang tuh kayak gini ya, dia memang lebih menggunakan hati dan perasaan daripada logika gitu. Jadi kayak orang ini tuh tipe seseorang yang bisa dibilang tuh lembut lah gitu. Jadi kayak ini orang itu dari tutur katanya sopan gitu, dari cara menghargai kamu juga kayak ngerasa sopan gitu. Terkadang ada seorang laki-laki tuh yang memang kayak arogan, misal dia seorang laki-laki, dan kadang kalau misalnya dia seorang perempuan gitu, nggak sedikit pula terkadang itu kayak perempuan tuh yang arogan gitu, dalam artian tuh ya ngomong suka-suka dia tanpa memikirkan perasaan pasangannya gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu, jadi kayak masih menghormati gitu ya, menghargai ini orang sedih atau enggak gitu. Terus aku juga ngelihat sih bahwa kehidupan nih orang itu kayak bagaimana ya, dia tuh kayak memiliki masa lalu atau masa kecil dia tuh yang kayak cukup pahit ya, bisa dibilang tuh kayak dia mungkin bukan dari seorang keluarga itu yang kayak dulunya tuh keluarga yang berada atau bagaimana, tetapi karena ketekunan dan kerja keras dia gitu, akhirnya tuh kayak dia tuh bisa membanggakan orang tua dia gitu, walaupun dia masih belum merasa berhasil, belum bisa ngebahagiain orang tuanya itu yang 100% gitu. Tapi kayak setidaknya dia merasa bangga gitu, karena dia dalam artian tuh bisa memberikan rasa tanggung jawab untuk keluarga dia. Dan ini tuh yang kayak nantinya salah satu poin plus gitu ya, salah satu menjadi poin plus yang kayak kamu jadi suka sama dia gitu. Jadi kayak lebih kagum aja sama dia gitu.
Terus orangnya juga tipe seseorang yang baik hati gitu, orangnya baik hati. Terus juga bisa dibilang apabila kamu mungkin kayak ngerasa kesulitan gitu, orangnya pasti bakalan entah dikit entah banyak pasti banyak bantu kamu kok gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang menghargai kejujuran gitu. Jadi kayak mungkin sebusuk-busuknya kamu, seperti apapun kamu, asalkan kamu mau berbicara jujur sama dia, pasti dia bakalan bisa terima daripada yang kayak kamu harus bohong sama dia gitu. Terus di sini orangnya bisa dibilang tuh kayak gini ya, orangnya sih nggak terlalu suka berekspresi, dalam artian tuh mungkin kan ada seseorang itu yang kayak seorang cewek yang ngajak foto cowoknya gitu. Kalau nih orang sih nggak suka seperti itu loh, dalam artian tuh ya udah gitu, jangan terlalu banyak foto-foto deh gitu. Ya udah mungkin kayak kamu nyimpen foto antara kamu dan dia itu kayak bisa dihitung gitu, satu dua, karena dia bukan tipe seseorang yang suka gitu, suka banyak itu kayak banyak gaya, banyak foto, banyak tingkah, instagramable banget, bukan tipe seorang yang seperti itu. Terus orangnya kalau dia marah gitu, kalau nih orang marah gitu, marahnya memang nggak kelihatan gitu, karena bisa dibilang kan memang sih marah dia itu sama seperti yang nomor satu gitu, dia diam berarti marah. Tapi ini yang bener-bener susah untuk kamu ngerti gitu, karena dia nggak marah aja dia udah pendiam gitu. Gimana lebih marah ya, mungkin kayak perbedaannya apabila dia marah gitu, dia lebih diem daripada yang kayak kediaman dia yang biasanya. Berarti itu ada something tuh gitu, ada something di diri dia gitu, jadi seperti itu. Terus coba lihat tentang orangnya juga bisa dibilang bijaksana ya, orangnya bijaksana, mampu bersikap adil terhadap siapapun. Terus juga orangnya bisa dibilang sukses dalam karir ya gitu. Jadi kayak orang ini tuh memiliki potensi untuk sukses dalam bidang apapun sih gitu. Mungkin kayak hoki dia itu gede ya gitu, hoki dia tuh kayak lebih gede daripada kamu gitu loh. Tapi dalam prinsip hidup dia gitu, dia tidak menggunakan kehokian gitu. Jadi apapun yang dia jalani saat ini ya udah semuanya tuh diserahkan aja sama Tuhan gitu loh, tahu nggak sih? Tetapi memang dia bisa dibilang tuh kayak hoki dalam hidup gitu loh, tahu nggak sih? Terkadang ada seseorang itu yang kayak ya mungkin bikin sesuatu hal usaha yang biasa banget gitu, tapi kalau jatuhnya di dia gitu loh, jatuhnya di dia tuh kayak jadi sesuatu hal tuh yang mungkin bisa jadi kayak gede gitu loh. Yes. Terus bisa dibilang orang ini tuh tipe seseorang yang orangnya sebenarnya melankoli sih, suka galau. Tapi kamu pasti nggak akan tahu kegalauan tuh dia di mana gitu. Padahal kayak dibalik itu semuanya gitu ya. Misal nih orang itu kayak ngerasa kesel banget sama kamu gitu. Ya udah dia diem aja di kamar gitu, menahan amarah dan emosi untuk kamu gitu loh. Terus aku juga di sini ngelihat sih bahwa orang ini tuh tipe seseorang yang bisa dibilang tuh walaupun dia menggunakan hati tanpa menggunakan mungkin kayak jarang menggunakan logika, tetapi orang ini orang yang bijaksana dan mampu ya, dalam artian tuh kayak ini baik atau enggak, ini buruk atau enggak gitu. Terus juga orangnya sih bisa dibilang ya itu tadi gitu, bisa bersikap adil terhadap siapapun gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak orang ini tuh orang yang kayak berusaha gitu ya memberikan sebuah pengertian gitu, karena kan dia kayak bersikap adil gitu. Tolong ya gitu, saat ini tuh kayak aku sedang bekerja, jadi kayak jangan diganggu dulu, nanti kalau misalnya waktunya udah selesai baru kayak nih orang itu bakalan menghubungi kamu, jadi seperti itu. Terus juga di sini aku melihat bahwa orang ini tipe seseorang yang dia tipe seseorang yang pinter dalam mencari jalan keluar gitu. Misal saat ini kamu sedang terjebak dalam situasi yang cukup sulit gitu, pasti orang ini tuh kayak mampu memberikan solusi yang terbaik atau jalan keluar yang terbaik untuk kamu ambil gitu. Yang semula kamu kayak udah gelap nggak bisa menemukan titik terang, jadi kamu kayak lebih bisa menemukan titik terang, karena kayak orang ini tuh datang membawa cahaya gitu ya di dalam kehidupan cinta kamu gitu. Terus ada kartu Five of Cup gitu. Five of Cup tuh memang sih gitu,
bisa dibilang dia sulit untuk dimengerti gitu. Maksudnya sulit untuk dimengerti itu apa sih? Kita ini sulit untuk ngerti maksud dia apa, keinginan dia apa, kemauan dia apa, karena bisa dibilang dia introvert gitu, orangnya kayak tertutup gitu. Bahkan bisa dibilang tuh kayak kalau dia belum ngerasa legowo, kalau dia belum ngerasa hal tersebut belum layak untuk diceritakan, dia nggak bakalan cerita. Terus juga orangnya bisa dibilang orang yang amanah gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak mungkin kalau di pekerjaan dia gitu ya, dia tuh orang yang bener-bener bisa dipercaya sama bos dia gitu. Terus mungkin dari segi jenjang karir pun juga sepertinya orangnya akan memiliki sebuah jenjang karir yang cukup bagus ya gitu. Apalagi setelah menikah dengan kamu nantinya gitu. Lalu di sini kalau misalnya kalian tuh tanya, ketemunya antara kamu dan dia itu di mana sih gitu. Ya bertemunya sih yang jelas itu kalian bukan dikenalkan dengan orang lain gitu. Yang jelas ini murni perkenalan kamu sendiri sama dia nantinya gitu. Entah perkenalan di sosial media, entah perkenalan yang tidak disengaja. Yang jelas tuh kayak nggak ada mak comblang atau dikenalin sama orang gitu loh. Terus orangnya juga bisa dibilang tipe seseorang yang memang nggak bisa romantis, tapi orangnya harmonis gitu. Tahu nggak sih harmonis tuh? Dalam artian tuh kayak dia nggak suka ribut, tetapi keinginan dia tuh damai-damai aja. Itu sih bagus sebenarnya. Oke, kita aminin aja yang baik ya, dan yang nggak baik mudah-mudahan kalian bisa bijaksana gitu untuk mencerna atau menelaahnya dengan cara seperti apa. Ya yang nggak baik bagaimana gitu, biar yang nggak baik itu tidak terjadi gitu. Misal gitu ya, dalam artian tuh kayak kita nggak boleh ini biar tidak terjadi sesuatu hal yang seperti itu. Jadi ini tuh kayak seperti itu aja sih gitu. Jadi jangan yang kayak terlalu mendramatisir gitu loh. Terus kita lanjut lagi buat kalian yang memilih kartu selanjutnya. Oh, ada kartu Eight of Wands. Oke, tentang jodoh yang bakalan kamu nikahi kelak. Yes, di sini ada kartu The Hierophant, kelihatan banget. Terus, oke, ada kartu Three of Swords. Wow, kita ambil ini ya. Sama, Eight of Wands. Eight of Wands. Kebuka lagi ada kartu The Hermit. King of Pentacle. Oke. Jadi sekarang akan aku tarik energi kalian secara kolektif dulu. Eight of Wands. Ini seperti apa sih gitu? Aku melihat bahwa bisa dibilang orangnya yang ini tuh kayak jauh lebih tua dari kamu ya. Dari segi pemikiran dia berpikir dewasa, karena mungkin dari segi umur aja dia udah dewasa. Terus juga orangnya bisa dibilang bisa romantis bisa enggak gitu ya. Tapi kayak intinya tuh kayak orang ini bisa menyesuaikan gitu. Apabila momennya memang pas cocok untuk dia bisa meromantiskan diri, dia bakalan romantis. Apabila situasinya nggak romantis, ya udah dia nggak bakalan romantis. Jadi kayak bisa beradaptasi gitu. Terus juga orangnya bisa dibilang orang yang enak untuk diajak ngobrol gitu ya. Terus juga orangnya tipe seseorang yang mungkin tuh suka diajak untuk berpikir secara bisnis tentang perencanaan ke depan, masa depan itu bagus orangnya gitu. Misal kamu curhat gitu tentang masalah, aku sebenarnya ingin buka usaha seperti ini tetapi aku masih ragu. Lah, ini orang cocok nih untuk kamu ajak berdiskusi tentang masalah seperti itu. Terus kalau misal tadi dari segi fisik mungkin kayak orangnya itu kayak lebih tua dari kamu ya. Terus dari segi pekerjaan dia orangnya mapan. Apabila mungkin
udah waktu dia udah menikah gitu ya, dari segi segala sesuatunya tuh dia kayak udah ngerasa siap karena udah dipersiapkan gitu, karena bisa dibilang kan orangnya mapan gitu, terus bisa dibilang orangnya mandiri gitu, jadi kayak bisa dipastikan kok kayak orangnya nggak terlalu mau bergantung sama orang tua gitu, apabila dan apa kayak nggak mau bergantung sama kayak mengandalkan warisan orang tua gitu, mengandalkan kayak harta dari orang tua gitu. Apabila dia mampu gitu, pasti dia bakalan berusaha gitu ya, misalnya tuh kayak memenuhi kebutuhan dia itu sendiri. Misal dia ingin punya rumah, ya udah gitu, gimana cara dia ngedapetin rumah, dengan cara kayak dia bekerja keras gitu, memikirkan inovasi bisnis apa gitu ya yang kedepannya itu bisa lebih menghasilkan. Terus kalau misalnya nih orangnya lebih kelihatan strength, orangnya lebih kelihatan tegas, tetapi nggak kaku. Tahu nggak sih? Terkadang kan ada orang yang tegas tuh kayak jadi kayak lebih bawanya tuh kayak lebih terlalu berwibawa. Jadinya tuh kayak kita kaku gitu. Menyikapi apapun tuh dengan kayak kaku. Mungkin kayak terlalu formal banget. Tetapi kalau ini orang eh dia bijaksana, dia tegas, tetapi orangnya nggak kaku gitu. Jadi enak kalau diajak ngobrol gitu. Terus orangnya juga enak diajak untuk bertukar pikiran. Bahkan orang ini juga tipe seseorang yang mungkin kayak udah mempersiapkan dia gitu, mempersiapkan bekal buat calon siapapun yang nanti dia nikahi gitu. Jadi kayak udah dipersiapkan gitu. Misal kamu nanti married sama dia, ya dia pasti udah kayak mempersiapkan gitu. Entah rumah, entah mungkin kayak kamu bikin bisnis apa, itu kayak udah bener-bener dia rencanakan jauh-jauh hari. Terus orangnya juga mampu memberikan warna baru di dalam hidup kamu. Yang semula mungkin kamu kenapa ya kok aku masih belum dipertemukan dengan seseorang yang bisa bikin hati aku merasa tergetar gitu. Nah, ini orang itu hadir gitu ya. Mampu memberikan warna baru di dalam hidup kamu. Dan aku juga di sini melihat orangnya fokus gitu, fokus terhadap hal apapun gitu. Jadi, misalnya ya, dia fokus sama misalnya pekerjaan dia gitu, ya udah gitu, dia fokus sama pekerjaan terlebih dahulu, baru misalnya itu fokus sama yang lain gitu. Jadi kayak fokus sama satu tujuan yang diprioritaskan dulu gitu, mana yang bisa ditunda dan mana yang tidak gitu loh. Terus orangnya bisa dibilang kalau dari segi watak dia keras gitu, memang dia keras gitu. Terus tahu nggak sih, orang yang bijaksana kan terkadang tuh kayak keras gitu. Terus bisa dibilang tuh dari segi ngomong dia yang lebih mendominasi daripada kamu gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh dia itu yang lebih the power of omong-omong gitu loh. Jadi kayak nih orang itu yang lebih mendominasi omongan gitu. Terus juga orangnya walaupun dia mendominasi dari segi omongan gitu ya, dari segi kayak dari yang lagi maksudnya tuh yang mendominasi yang banyak omongnya itu dia gitu, tapi bukan berarti orang ini nggak mau mendengarkan orang lain. Orang ini juga dalam artian pendengar yang bagus sih. Terus di sini aku juga ngelihat bahwa orang ini tipe seseorang yang bisa dibilang tuh udah mampu lah gitu, udah berpikir dewasa, karena dari segala sesuatunya itu kayak dia udah ngerasa siap gitu, tinggal kamunya aja nanti gitu, siap nggak merit sama dia gitu. Terus ya mungkin sisi negatifnya tadi itu ya, dia keras atau mungkin kayak sedikit keras kepala. Jadi kayak pikiran dia gitu, apapun gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan dia gitu. Dia akan melakukan hal apabila ya sesuai dengan pemikiran dia gitu. Jadi kayak nih orang itu nggak mudah, ada sisi hal positifnya sih gitu, nggak mudah terpengaruh sama omongan orang lain gitu. Jadi seperti itu. Terus juga orangnya nggak gampang percaya sama omongan orang lain juga gitu. Jadi apabila dia mendengarkan perkataan dari orang lain, dia nggak langsung nyerna. Jadi kayak bener-bener nggak langsung, masih itu nggak langsung ditelan gitu, tetapi kayak dicerna terlebih dahulu. Ini bener nggak gitu, bener nggak yang diomongkan, bener nggak yang dikatakan gitu. Terus juga banyak orang yang kayak merasa itu kayak meminta solusi dari dia, karena bisa dibilang orang ini tuh menjadi seorang yang kayak pemecah masalah yang ulung gitu. Terus orangnya juga bisa dibilang apabila emosi gitu ya, kamu memang kayak ngelihat dia tuh kayak senang gitu, happy, tapi kan kamu kayaknya tuh kayak masih belum ngelihat emosi dia yang sesungguhnya gitu. Karena emosi orang ini yang sesungguhnya itu kayak bakalan terbakar, meledak-ledak gitu, yang semula kamu itu kayak ngelihatnya tuh kayak nggak percaya gitu, kayak nggak melihat bahwa ini adalah dia yang sesungguhnya ketika marah gitu loh. Karena bisa dibilang tuh kayak marah dia tuh bikin kamu serem gitu, bikin kamu kayak ngerasa takut gitu, karena memang orangnya keras gitu loh. Terus orangnya nggak bakalan marah yang meledak-ledak apabila tidak terjadi sesuatu hal tuh yang bener-bener
mengharuskan dia tuh untuk marah gitu. Jadi kalau misalnya ya gitu, kalau masalah kecil-kecil aja ya udah dia masih bisa memahami. Tetapi apabila masalah ini tuh kayak udah nggak bisa untuk ditolerir dan nggak bisa untuk dia maafkan gitu, barulah gitu marah. Orang ini tuh bakalan marah yang meledak-ledak, marah yang semarah-marahnya gitu. Bahkan kamu aja kayak nggak mengenali ini dia wujud asli dia gitu, karena ya terkalahkan sama emosi dan amarah dia gitu. Terus orangnya juga sama gitu. Di sini tuh bisa dibilang selalu ada hal gitu ya, cara untuk ngebuat kamu ngerasa tersenyum gitu. Jadi kayak bisa dibilang tuh kayak orang ini juga mampu menjinakkan kamu ketika kamu marah sama dia gitu. Jadi kayak orang ini tuh tahu bagaimana titik atau cara menjinakkan kamu itu seperti apa. Terus orangnya bisa dibilang orang yang bisa dibilang tuh kayak sedikit nggak sabaran, tetapi ya kesabaran dia itu masih bisa ditolerir gitu loh. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bertanggung jawab. Di sini ada kartu The Emperor menggambarkan tentang ya sisi kebijaksanaan dia gitu, tentang sisi ketegasan dia gitu. Kalau misalnya masalah pekerjaan, ya mungkin jabatan dia saat ini bagus gitu. Dia udah berada di kursi yang paling nyaman dia gitu untuk saat ini. Tapi bisa dibilang orangnya juga tipe seseorang yang kayak selalu berpikir maju. Jadi apa yang udah dia dapatkan saat ini dia kayak bukan berarti kayak dia nggak mensyukuri ya, dia mensyukuri tetapi kayak oke, aku harus ada sesuatu hal yang bisa aku capai gitu. Kalau bisa itu yang lebih gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa orangnya nggak banyak terlalu membuka diri ya, bisa dibilang orangnya tertutup kalau misalnya masalah hati. Jadi kayak nih orang udah berhasil jadian sama kamu nih ya, udah jadian sama kamu, dia nggak bakalan banyak ngomong tentang saat ini dia jadian sama siapa. Ya udah, kita jalani aja hubungan kita saat ini gitu. Terus juga bukan tipe seseorang yang walaupun dia cukup, walaupun dia orang yang berada mungkin ya, tapi bukan tipe seseorang yang suka pamer gitu. Jadi ya udah, dia tampil apa adanya aja. Terus orangnya juga tipe seseorang yang paling pintar mengelola keuangan. Terus orangnya juga tipe seseorang yang dihormatin gitu. Seorangnya dihormatin gitu. Terus kalau masalah pekerjaan apa gitu, ya orang yang pekerjaannya memang kayak saat ini tuh dia memiliki title gitu loh. Entah mungkin dia saat ini di kantornya jabatannya manajer, entah mungkin supervisor gitu, entah dia seorang mungkin TNI juga bisa, polisi juga bisa gitu, ataupun yang kayak mungkin pekerjaannya itu yang kayak posisi dia itu yang kayak dihormatin atau dihargai sama orang gitu. Terus aku juga di sini melihat orangnya, dia bakal marah besar apabila dia ngerasa dihianatin atau dia ngerasa bahwa dia dibohongin. Itu yang paling dia benci gitu. Terus orangnya juga tipe seseorang yang bisa dibilang tuh bisa dipercaya dan dia berkata jujur apa adanya. Jadi kamu jangan ngerasa ngotot ya apabila dia tuh kayak melakukan sesuatu hal tuh yang kayak dia mengatakan sebuah kebenaran, tapi kayak kamu jangan bohong, aku nggak percaya. Dia pasti bakal marah besar karena orang ini tuh kayak udah berusaha berkata jujur sama kamu gitu. Dan di sini aku juga melihat bahwa sepertinya orang itu bakalan buat sebuah rencana indah yang jauh lebih indah lagi dalam hubungan antara kamu dan dia gitu. Jadi kayak ya dia udah ngerasa seneng sih bisa menjalin hubungan sama kamu, tetapi orang ini tuh kayak belum ngerasa cukup puas gitu. Ada sesuatu hal tuh yang ingin dia lakukan terhadap hubungan ini. Terus orangnya juga bisa dibilang suka kepo dan suka penasaran sama apa yang kamu lakukan gitu loh. Misal nih ya, dia suka terkadang itu iseng-iseng lihatin ya mungkin Facebook kamu, IG kamu gitu. Hanya sekedar ingin tahu sih apa yang saat ini sedang kamu rasakan, apa yang sedang ingin kamu lakukan. Dan orang ini nggak memiliki keberanian untuk tanya sama kamu secara transparan, secara langsung gitu. Sebenarnya kamu galau ya gitu, kamu sedih ya, kamu apa gitu. Ya udah gitu. Jadi kayak benar-benar ingin berusaha memahami lah gitu ya. Tapi cara dia memahami itu yang kayak mencoba menstalkingin kamu gitu. Terus juga orangnya selalu ingin tahu ya apa yang kamu lakukan gitu. Orangnya juga tipe seseorang yang di sini tuh King of Pentacle ya. Jadi kayak orang ini tuh keinginan dia itu kayak ingin, dalam artian tuh posisi dia gitu ya, posisi dia bekerja itu kayak
bener-bener dia gapai itu mulai dari nol, bener-bener kayak mulai dari bawah. Karena dia jujur gitu, walaupun dia saat ini tuh kayak mungkin jabatan yang dia punya itu ya udah oke gitu, tapi semata-mata dia menggapai jabatan ini bukan karena kayak nyogok atau bersantai-santai, karena ini hasil dari kerja keras dia gitu, karena dia bisa dibantu kayak pekerja keras. Terus orangnya juga dulunya bukan tipe seseorang yang berada, dia juga sama-sama seseorang yang dalam arti itu yang sederhana, tetapi mungkin dia orang yang berpikir ulet gitu ya, orang yang selalu berpikir maju. Ini tuh kayak kesuksesan datang menghampiri dia. Terus juga orangnya tipe seseorang yang mungkin suka sama kepribadian gitu ya. Apabila dia seorang laki-laki, dia suka seorang wanita kepribadiannya tuh yang kayak sederhana aja gitu, yang mungkin lebih berpakaian secara sopan gitu loh. Orangnya lebih suka seseorang yang seperti itu. Mungkin apabila dia seorang muslim gitu, ya suka gitu sama seorang yang berhijab. Mungkin apabila kamu non muslim gitu, ya dia lebih menghargai seseorang itu yang kayak berpakaian yang sopan, yang tertutup gitu. Terus apabila dia seorang wanita gitu, dia nggak suka sama laki-laki yang intinya tuh yang aneh-aneh gitu, yang terlalu mungkin bertindik, bertato atau berapa gitu. Dia lebih suka sama laki-laki tuh yang natural. Terus juga nggak suka sama seseorang laki-laki tuh yang terlalu banyak gombal. Kalau misalnya dia seorang wanita gitu. Terus aku juga di sini melihat niat dan kesungguhan dia gitu. Jadi kayak nih orang itu kayak kamu nantinya tuh dapat merasakan gitu ya, vibrasi orang ini niatnya ke kamu itu kayak apa gitu, tanpa dia harus ngomong. Karena kayak keniatan tersebut mampu kamu rasakan. Terus juga di sini aku melihat bahwa orangnya tipe seseorang yang tulus dalam mencintai seseorang, dan mencintai seseorang itu yang apa adanya. Jadi kayak orangnya nggak banyak nuntut sama kamu kok gitu, kamu harus ini, kamu harus itu gitu, asalkan ya kamu dalam artian tuh kayak bisa dikontrol sama dia gitu. Bukan berarti dia kayak mengatur seluruh kehidupan kamu, bukan, tetapi kayak dia tuh lebih kayak apabila kamu melakukan sebuah kesalahan gitu, dia memberitahu kamu bahwa apa yang kamu lakukan salah dan kamu gak kamu ulangi lagi gitu. Itu kan artinya itu kayak kamu mau dikontrol gitu. Dia suka sama seorang yang seperti itu. Terus juga orangnya juga tipe seseorang yang dalam artian tuh kayak gini loh, ya walaupun dia pasangan kamu tetapi dia nggak ingin gitu terlalu dalam artian tuh kayak mengikut campuri sama urusan kamu gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak minta gitu ya, minta bantuan atau pendapat dari dia gitu. Terus aku juga di sini melihat sih dari segi ya aspek kesiapan pun orangnya sudah cukup siap dan cukup mapan gitu. Jadi kayak misal kamu nih intinya tuh kayak mau nikah sama dia, ya dia tinggal nunggu kamunya aja gitu, kamu udah ngerasa siap apa belum gitu, karena dia udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Terus aku di sini juga melihat orangnya memiliki sedikit rasa cemburu gitu ya, memiliki rasa cemburu yang sama kamu, ya bukan sedikit sih, tapi bisa dibilang tuh besar. Tapi cemburunya bukan cemburu yang lebay ya, cemburu yang dalam artian tuh batasan normal gitu. Terkadang ada sesuatu hal tuh yang kayak, tapi kayak cemburu dia itu nggak kelihatan gitu, mungkin ya karena gengsi atau bagaimana, tapi kayak kamu di sini mampu merasakan ngambek dia, cuek dia. Nah itu berarti nih orang sedang ada sesuatu yang dia cemburuin sama kamu gitu. Jadi di sini kamu harus lebih ngerti gitu. Terus Six of Cup, mungkin apabila kamu nantinya bener-bener married sama dia atau menikah sama dia, kayaknya kalau masalah anak kayaknya dia nggak mau deh kalau misalnya harus ada kata-kata ditunda-tunda terlebih dahulu. Kayaknya kalau misalnya kamu udah married sama dia gitu, kayaknya kamu dalam waktu dekat gitu bakalan intinya tuh kayak memiliki sebuah momongan, itu yang saya lihat. Terus juga orangnya penyayang ya, orangnya suka sama anak kecil, terus orangnya juga banyak disukain sama anak kecil. Bisa dibilang tuh kayak siapapun anak kecil yang deket sama dia pasti kayak bawaannya tuh ngerasa nyaman, karena mungkin jiwa kebapaan dia apabila dia seorang laki-laki. Apabila dia seorang perempuan, ya berarti dia memiliki sisi keibuan gitu. Terus masih ya tetap ada sisi keponya gitu. Terkadang orang ini tuh juga dalam artian suka sih gitu, ngintip-ngintip kehidupan kamu di masa lalu gitu. Kamu mantannya tuh sama siapa sih gitu, kamu dulu mantannya berapa gitu, kamu dulu pernah pacaran sama anak mana gitu. Dia tipe seseorang yang seperti itu loh yang saya lihat. Jadi mungkin kayak ingin tahu lah gitu tentang sisi kehidupan kamu di masa lalu itu kayak apa sih gitu. Terus coba saya lihat, yes, kebuka satu.
Orangnya juga tipe seseorang yang walaupun dia lebih terkesan apa ya, tegas, bijaksana, tapi orang ini tuh orang yang bisa dibilang tuh kayak ada rasa sakit hatian juga sih, tetapi nggak besar, nggak sebesar yang nomor 2 tadi gitu. Terus ada kartu Knight of Pentacles juga di sini. Orang ini tuh kayak gini ya, dalam prinsip hidup dia gitu ya, dia ngerasa disakiti itu apabila ada dua hal: dia dihianati dan dibohongi. Itu bagi dia itu sebuah bencana besar gitu. Jadi sebisa mungkin kamu harus bisa ngejaga hati. Terus aku juga bisa dibilang mungkin kayak terkadang orang ini tuh ada yang momen di saat kayak nih orang itu kayak minta manja sama kamu, minta diromantisin sama kamu gitu. Terkadang orangnya juga ada sisi yang seperti itu. Tetapi kadang kayak kita mungkin kurang ngerasa peka aja ya apa yang sebenarnya tuh dia inginkan gitu. Dan aku juga melihat bahwa di sini kan ada kartu Ten of Swords gitu. Ten of Swords itu orang yang dalam artian tuh nggak mau terlalu terpuruk sama apapun gitu ya, sama masa lalu gitu ya. Kan ada seorang itu yang mungkin kayak susah move on, sulit bangkit dari masa lalu. Kalau ini orang tuh tidak gitu. Kita harus percaya diri, di balik kesulitan yang pernah dihadapi pasti ada masa depan yang jauh lebih baik gitu. Jadi prinsip dia itu seperti itu. Terus juga orangnya nggak pernah menganggap bahwa perjuangan gitu ya, perjuangan dia untuk kamu itu sebagai sebuah penderitaan. Walaupun terkadang kamu juga ingin sih diperjuangkan yang secara ekstra gitu, yang itu yang perjuangan yang secara nyata gitu. Tapi orang ini nggak pernah menganggap bahwa kayak perjalanan hidup dia memperjuangkan kamu ini sebagai sebuah kesulitan gitu, karena bagi dia hidup kamu adalah anugerah gitu. Terus di sini juga ada kartu Knight of Pentacles gitu. Kartu Knight of Pentacles di sini orangnya juga sama sih, penuh dengan kejutan, tetapi kejutan dia tuh lebih ke bawaannya romantis gitu. Yang kayak selalu ada aja kejutan yang kayak membuat kamu kayak ngerasa berpikir, wow, ternyata orang ini tuh kayak sesuai dengan ekspektasi aku ya gitu. Di balik sisi bijaksana dia, di balik dia mungkin banyak orang yang kayak ngerasa itu sungkan sama dia, hormat sama dia, tetapi ini orang itu ternyata juga bisa romantis sama pasangannya gitu. Orangnya juga bisa dibilang orangnya humoris gitu. Orangnya humoris apabila memang waktunya tepat gitu. Tapi apabila waktu dia menuntut dia untuk serius, ya dia bakalan serius. Terus orangnya bisa dibilang juga tipe seseorang yang suka berpikir panjang. Ini sama ya, kayak mendominasi berpikir panjang tadi. Orangnya suka berpikir panjang dan orangnya nggak terlalu suka sama seseorang yang suka berpikir pendek gitu. Jadi kayak dia udah memiliki perencanaan tentang rancangan hidup dia di masa yang akan datang itu seperti apa. Dia bakal melakukan seperti apa apabila dia kayak udah merasa pensiun atau udah gak ngerasa bekerja gitu. Jadi kayak udah ada planning tentang kehidupan dia gitu. Terus di sini juga kamu nggak perlu jadi orang lain, karena di sini yang saya lihat orang ini tuh tipe seseorang yang ya udah gitu, di apa yang ada di dalam diri kamu saat ini tuh dia berusaha mensyukuri dan menerima dengan apa adanya. Jadi kayak kamu itu nggak perlu kayak kamu ngerasa kurang cantik, kamu ngerasa kurang ganteng, kamu ngerasa kurang oke gitu. Kamu jangan, karena ya udah gitu, dia suka kamu itu yang apa adanya, apa yang ada di dalam diri kamu ya udah dia berarti suka gitu loh. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang tadi udah ngikutin readingan aku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak ya. Dan aku ingetin lagi buat kalian semuanya yang ingin gabung di personal reading atau private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya di bawah video ini ya, tentang daftar place-nya. Jadi semua keterangannya lengkap, semuanya komplit ada di bawah video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa, pamit terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.